Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya. Semoga tahun depan, semester depan kita bisa ketemu langsung secara tatap muka. Hari ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional atau Keuangan Internasional. Harusnya pertemuan 9 atau materi ke-9 ini kita adakan kita bahas di minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin masih dalam UTS, periode UTS, makanya di pertemuan 9 ini kita bahas materi untuk pertemuan kali ini. Nah, materi pertemuan kali ini adalah mengenai exposure transaksi. Apa itu exposure transaksi, kemudian apa detail-detailnya saya langsung jelaskan pada slide yang akan saya tampilkan. Oke, ini slide-nya sebenarnya cukup banyak, ada 30 slide, tapi nanti bisa dibaca ya kalau mau lebih detail. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dan yang perlu kalian simak. Nanti setelah saya berikan materi ini, di materi ke-9 ini, saat tatap muka, nanti via Google Meet seperti biasa, nanti akan ada quizzes, kita bahas sama-sama soal yang telah saya berikan kepada kalian ya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan 9 ini membahas tentang exposure transaksi. Apa itu exposure transaksi, kemudian apa itu exposure, dan pengukurannya bagaimana, terus hedging sebagai metode pengelolaan exposure transaksi. Sebenarnya hedging atau metode lindung nilai ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada pasar forward, ada pasar future, kemudian ada opsi gitu ya. Nah, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi kita akan memperdalam di pertemuan kali ini. Apa itu exposure? Exposure disebut juga sebagai kepekaan perubahan atau tingkat perubahan nilai suatu objek. Nah, di sini yang kita lihat, jadi si kata exposure sendiri ini adalah sebagai kepekaan atau perubahan tingkat perubahan nilai suatu objek. Tapi di materi ke-9 kita bahas yang berubah ini, nilai objeknya ini apa? Objeknya adalah valuta asing. Nilai valuta yang bersifat fluktuatif tentunya. Karena nilai valuta yang bersifat fluktuatif, oleh karena itu kita harus melakukan hedging atau lindung nilai. Apa saja sih yang dilakukan kalau kita mau melindungi nilai, atau apa saja sih mitigasi resiko untuk menghadapi perubahan atau fluktuasi valuta asing tersebut. Nah, tadi ya, exposure adalah kepekaan perubahan atau tingkat perubahan nilai satu objek. Objeknya ini apa? Objeknya valuta asing. Nah, exposure valuta asing adalah pengukuran potensi, tadi udah jelasin ya, perubahan profitabilitas, arus kas, nilai pasar perusahaan, karena perubahan dalam nilai tukar. Tanggung jawab utama manajer keuangan di perusahaan multinasional adalah untuk mengelola exposure mata uang ini. Exposure falas timbul karena kurs falas selalu berubah dan berfluktuasi. Tadi ya, saya bilang juga kalau di dalam materi ini exposure-nya adalah exposure valuta asing. Nah, bagaimana sih seorang manajer keuangan atau manajer investasi yang bisa ini ada subbagiannya lagi sebenarnya, ada manajer keuangan, ada juga manajer investasi yang kita sebagai manajer investasi harus bisa menempatkan dana-dananya gitu, menempatkan bagaimana caranya perusahaan menghadapi si fluktuasi yang berubah-ubah ini, si nilai tukar yang berubah-ubah ini. Nah, makanya kita pelajari di sini. Nah, perusahaan akan mengalami perubahan akibat adanya fluktuasi falas ditinjau dari dampaknya terdapat 3 macam exposure falas. Ada exposure transaksi, exposure ekonomi, dan exposure akuntansi atau exposure transaksi. Ini kayaknya yang akuntansi ini agak sama ya, jadi sama-sama dengan exposure transaksi tadi. Nah, kemudian di dalam bab 9 ini atau di pertemuan 9 ini, materi ke-9 ini kita bahas di exposure transaksi dulu. Jadi exposure ekonomi akan kita bahas di pertemuan 10. Oke. Kemudian apa itu exposure transaksi? Perubahan pada aliran kas yang diharapkan dari transaksi dan yang kesepakatannya dilakukan sebelum terjadi perubahan kurs falas. Tapi penyelesaiannya dilakukan setelah ada perubahan kurs falas. Maksudnya gini, kita melakukan transaksi kontrak gitu ya, kontrak hedging seperti kontrak forward, kontrak future atau opsi itu sebelum terjadinya transaksi. Kita mengikat nilai mata uang, kemudian nanti
apa namanya, saat jatuh tempo nilainya tidak berubah. Jadi kita ikutin dari nilai kontrak yang telah kita sepakati bersama. Kemudian eksposur transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terdapat perbedaan antara kurs falas pada saat transaksi yang disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Ini biasanya saat transaksi diselesaikan itu kita sebut sebagai exercise price. Jadi strike price, bisa disebut strike price juga. Jadi misalnya nilai kita sekarang ini 2.000 nih nilai USD IDR terhadap USD misalnya. 2.000 IDR itu sama dengan 1 USD. Kemudian di saat terjadinya atau di saat transaksi diselesaikan nilainya berapa? Nah, ini eksposur transaksi. Jadi perubahan nilainya itu berapa? Misalnya saat terjadinya diselesaikannya transaksi jadi 2.500. Oh, berarti kita ada berubah tuh senilai Rp500. Berarti itu ke bargainingnya kita tuh, untungnya kita gitu, maksudnya profitnya kita. Ada selisih, ternyata kalau kita nggak melakukan hedging, kita akan rugi senilai Rp500 tadi. Karena saat kita melakukan hedging kan Rp2.000 jadi 2.500, kita hanya bayar 2.000 aja karena kita mengikuti lindung nilai gitu. Kita mengambil lindung nilai tadi yang hedging tadi. Nah, eksposur transaksi itu mengukur perubahan nilai tersebut. Kemudian eksposur transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. Ini dibaca bisa nilai aliran kas masuk perusahaan diterima di mata uang asing. Kemudian ini sehingga eksposur transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. Jadi ini nilai aliran kas masuk perusahaan yang diterima dalam berbagai denominasi mata uang asing akan ditentukan oleh kurs falas. Ya, kalau transaksinya kita pakai mata uang asing, pasti akan terpengaruh nih aliran kas masuknya kan. Kalau ada exposure, ada perubahan gitu ya, pasti nilai arus kas masuk, arus kas keluar itu pasti terpengaruh. Karena fluktuasi tadi, karena fluktuasi nilai transaksi tadi. Oke. Kan harusnya tadi keluarnya 2.000 jadi 2.500 kalau nggak melakukan hedging misalnya, atau kalau kita nggak melakukan hedging saat untuk kas masuk gitu ya, untuk kas masuk nilainya berubah. Nah, ini adalah yang akan dipengaruhi atau aliran kas jangka pendek perusahaan yang akan dipengaruhi oleh adanya eksposur transaksi tadi. Kemudian eksposur transaksi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pembelian atau penjualan barang jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Ya, maksudnya kalau kita secara cash kan misalnya nggak kredit, berarti kita harus selesaikan pada waktu itu juga kan, saat itu juga. Nah, karena kita kredit, kita jatuh tempo, bayarnya nanti 1 bulan lagi, kita melakukan hedging di bulan ini, misalnya jatuh temponya di bulan April. Nah, kita melakukan kontrak atau lindung nilai di bulan Maret untuk transaksi diselesaikan di bulan April. Jadi ini disebabkan oleh dua hal ya. Tadi penjualan barang secara kredit. Karena kalau aku tunai cash saat itu juga kita kan nggak tahu langsung dibayar, saat itu kita beli, saat itu kita bayar. Jadi kita nggak bisa tidak ada eksposur transaksi di situ, tidak ada perubahan nilai valuta di situ. Kemudian pinjam meminjam dana yang pelunasannya dinyatakan dalam mata uang asing. Ya, kalau kita hutang kepada bank dalam bentuk mata uang asing, kemudian nanti pelunasannya dilakukan di bulan berikutnya, itu juga akan mengalami eksposur transaksi perubahan nilai mata uang yang diakibatkan dari fluktuasi tadi, fluktuasi nilai mata uang asing. Kemudian ini eksposur transaksi terdiri dari beberapa tahapan. Ada eksposur transaksi potensial timbul pada saat penjual menyatakan harga dalam mata uang. Kemudian eksposur transaksi aktual timbul pada saat pembeli memesan barang jasa. Eksposur transaksi timbul pada saat pembayaran diterima. Ya, jadi eksposur tadi perubahan ya. Jadi ini perubahan ini timbul karena 3 hal ini. Karena ada beberapa tahapan di dalam eksposur transaksi tadi. Oke. Nah, ini bisa dibaca ya, sama intinya adalah kita harus eksposur transaksi tadi ada perubahan nilai mata uang, atau kalau eksposur tadi kan perubahan atau pergerakan. Kemudian identifikasi eksposur transaksi bersih. Nah, nih apa saja sih yang harus diidentifikasi saat eksposur transaksi bersih? Sebelum mengambil keputusan terkait dengan nilai, multinational company harus mengidentifikasi tiap eksposur transaksi bersih berdasarkan basis mata uang. MNC dapat mengenali eksposurnya dengan mengkaji konsolidasi posisi anak perusahaan. Jadi
kalau multinational company kan punya beberapa ya anak perusahaan biasanya. Nah, itu kita harus kaji dulu posisinya ada di mana, terus apakah kita perlu mengadakan lindung nilai tadi, apakah kita perlu mengadakan hedging tadi, gitu. Itu harus dikaji setiap laporan konsolidasinya. Konsolidasi itu apa sih? Laporan gabungan ya dari anak-anak perusahaan dijadikan satu laporan keuangan induk atau satu laporan konsolidasi namanya. Kita lihat di situ, kita analisa di situ. Terus kemungkinan ini misalnya suatu anak perusahaan mungkin memiliki utang bersih dalam peso untuk 3 bulan mendatang, sementara anak perusahaan lain memiliki utang bersih dalam peso. Jika peso terapresiasi atau naik, hal ini akan menguntungkan anak perusahaan pertama dan merugikan anak perusahaan kedua. Karena si anak perusahaan pertama punya piutang, kemudian 3 bulan sama ya, yang awalnya 3 bulan mendatang, anak perusahaan lain memiliki utang bersih dalam peso. Jadi ini sebenarnya kalau yang satu punya piutang, yang satu punya utang, kita harus lihat lagi nih, kita jadi kayak net off ya, jadi kayak balance, karena di satu sisi anak perusahaan yang satu dapat untung, yang satu dapat rugi gitu, karena dia posisinya adalah hutang. Karena kalau piutang kan pas pesonya naik, jadi bayarnya kan piutang itu penjualan kredit ya. Jadi bayarnya karena nilai pesonya naik, dia akan dapat uang lebih gitu. Sedangkan yang hutang karena nilai pesonya naik, pas kita bayar, kita harus bayar lebih untuk hutang kita gitu kan. Jadi yang satunya untung, satunya rugi. Tuh. Kemudian namun bagi MNC secara keseluruhan paling 3 dan 4 apresiasi sebagian akan terkompensasi. Jadi lindung nilai posisi tiap anak perusahaan mungkin tidak perlu diperlukan. Tadi karena ini yang satu anak perusahaan satu atau anak perusahaan A itu punya piutang, terus anak perusahaan B itu punya hutang, ini jadinya jadi sama tadi saya bilang kan, jadi terkompensasi gitu. Jadi nggak usah ngelakuin lindung nilai sebenarnya karena jatuhnya akan sama. Kalau yang satu untung, yang satu rugi, ya ngapain kita ngadain lindung nilai? Padahal kan karena ada biaya-biaya yang timbul juga saat kita melakukan lindung nilai tersebut. Gitu ya. Kemudian ini menyesuaikan kebijakan harga untuk mengelola exposure. Dalam beberapa kondisi seperti misalnya perusahaan AS mungkin ingin memodifikasi kebijakan harganya untuk melakukan lindung nilai terhadap exposure transaksi. Dengan kata lain, perusahaan ingin menentukan harga ekspornya dalam satuan mata uang yang sama yang dibutuhkan untuk membayar impor. Ini tadi biar tidak terjadi biar tidak terpengaruh dalam fluktuasi gitu ya, tidak harus melakukan lindung nilai. Akhirnya perusahaan ini menentukan harga ekspornya dalam mata uang asing yang sama untuk membayar impor tadi, kayak tadi yang satu jual, yang satu beli, yang satu hutang, yang satu piutang gitu, yang satu piutang, yang satu hutang. Nah, ini satu ekspor, satu impor. Jadi kalau jadinya kayak sama aja gitu karena dia menetapkan mata uang yang sama. Karena tadi kan peso dengan peso, saat dia piutang dia pakai peso, hutang pakai peso juga. Jadi nggak melakukan lindung nilai pun nggak apa-apa gitu. Terus ini contohnya misalnya penjual AS dapat menghindari exposure sebentar ya. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi sampai contohnya ya. Untuk membayar impor. Nah, ini contohnya penjual AS dapat menghindari eksposur transaksi dengan cara menyatakan harga dalam mata uang USD. Akan tetapi cara ini akan meniadakan penjualan karena pembeli tidak setuju. Di lain pihak, jika pembeli menyetujuinya, maka eksposur transaksi tetap terjadi. Meskipun yang menanggung resiko adalah pembeli di Indonesia. Jadi kalau dia ada transaksi penjualan, impor atau ekspor gitu ya, nah ini kalau ada mata uangnya diceritain di sini sebenarnya harusnya ketika dia menggunakan nilai mata uang yang sama saat beli dan juga saat jual gitu ya, saat impor dan juga saat ekspor, itu kalau mata uang sama-sama USD ini diceritainnya bahwa si lawan transaksinya adalah Indonesia gitu. Nah, kalau yang terpengaruh dari exposure transaksi itu adalah di Indonesianya, karena di dianya nggak terpengaruh karena masih pakai mata uangnya dia juga, masih pakai mata uang USD gitu. Jadi
Tapi bisa juga meniadakan pembeli gitu, karena nggak semua negara yang dijadikan lawan transaksinya mau menerima mata uang yang sama dari ekspor dan juga impornya. Oke. Kemudian alasan dilakukan hedging. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi intinya adalah kenapa dilakukan hedging, ya untuk meminimalisasi resiko yang ada karena pergerakan mata uang tadi, karena fluktuasi mata uang tadi. Jadi kalau transaksinya atau mata uangnya itu berfluktuasi, berarti kan ada resiko di situ. Nah, kenapa dilakukan hedging? Ya karena untuk memitigasi resiko tersebut, untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan dari fluktuasi mata uang tadi. Ini secara penjabarannya detailnya seperti ini. Tapi hedging juga punya keterbatasan. Tadi ada manfaatnya untuk memitigasi resiko gitu ya, untuk mengurangi resiko karena perubahan fluktuasi nilai mata uang. Tapi keterbatasan hedging juga ada. Yang pertama, keterbatasan melakukan nilai pada jumlah yang tidak pasti. Iya, karena kita nggak tahu berapakah nominal yang harus dilakukan hedging. Terus keterbatasan lindung nilai jangka pendek berulang. Kemudian ketiga adalah lindung nilai exposure transaksi jangka panjang. Ini bisa dibaca beberapa transaksi. Yang poin pertama ya, beberapa transaksi internasional melibatkan produk yang dipesan dalam jumlah yang tidak pasti. Dan karenanya jumlah transaksi dan mata uang yang tidak pasti akibatnya multinasional company mungkin menggunakan lindung nilai sejumlah unit yang lebih besar dari sesungguhnya yang diperlukan, yang menciptakan bentuk exposure baru. Maksudnya, jadi ketika kita melakukan transaksi tapi unitnya nggak jelas, nilai mata uangnya juga nggak jelas, akhirnya kita jaga-jaga. Ya udah deh, saya mau ngelakuin kontrak atau melakukan lindung nilai $2.000 gitu. Padahal ternyata yang dipakai cuma $1.000. Akibatnya selisihnya itu, selisih $1.000-nya lagi itu menciptakan bentuk exposure yang baru. Itu keterbatasan hedging. Jika transaksinya tidak jelas ya. Terus kemudian keterbatasan nilai jangka pendek berulang. Lindung nilai transaksi berulang yang diperkirakan akan terus di masa depan secara terus-menerus memiliki efektivitas terbatas pada jangka panjang. Jadi biasanya lindung nilai itu terbatas, jangkanya pendek. Jadi kita harus terus-terusan mengadakan lindung nilai atas sebuah transaksi. Kemudian ini ada lindung nilai exposure transaksi jangka panjang. Ini juga ada keterbatasannya. Beberapa MNC memiliki arus kas mata uang dalam bentuk jumlah yang pasti selama beberapa tahun dan berusaha untuk menggunakan lindung nilai jangka panjang. Ini contohnya adalah Walt Disney Co. melakukan lindung nilai arus kas dalam melakukan lindung nilai arus kas dalam yen Jepang yang akan dikirim ke Amerika Serikat dari taman bermain di Jepang. Ini karena udah ada kontrak nih Disney antara Jepang dan Amerika, berarti dia udah ngelakuin lindung nilai jangka panjang untuk membayar membayar license gitu ya, membayar biaya yang ditimbulkan dari kontrak tersebut untuk 20 tahun mendatang. Terus kemudian ada Eastman Kodak ini General Electric GE menggabungkan manajemen kurs dalam perencanaan perusahaan jangka panjang karena diperlukan teknik lindung nilai kurs jangka panjang. Nah, ini apakah bisa untuk lindung nilai exposure transaksi jangka panjang? Ini harus dilihat lagi mau atau tidak, atau bisa atau tidak hedging itu dilakukan dalam jangka yang relatif panjang gitu. Nah, ini harus dilihat lagi apakah si transaksi forward tersebut bisa atau tidak dilakukan jangka panjang. Saya sih tidak bisa karena kan jangka pendek, jadi dia harus berulang. Jadi kalau misalkan 20 tahun, tadi ini ada keterbatasannya di sini, di poin kedua. Jadi misalnya di 20 tahun dia harus mengadakan hedging atau kontrak selama misalnya 1 tahun, besok dilakukan lagi kontraknya, besok lagi dilakukan lagi gitu. Oke, nggak bisa langsung di 20 tahun, tapi coba nanti kalian boleh cari sumber yang lain, tapi kalau berdasarkan referensi yang saya terima, memang tidak bisa sekaligus langsung jangka panjang gitu ya, 20 tahun. Apakah bisa? Setahu saya tidak bisa karena harus per kontrak itu 1 tahun gitu ya.
1 tahun. Terus kemudian kalau ada tergantung kontraknya ya, mau kontrak forward atau biasanya tidak sampai 20 tahun gitu. Jadi di sini bisa dilihat dalam keterbatasan yang nomor 2. Oke, jadi karena dia transaksinya jangka panjang, jadi ini dia harus mengadakan kontrak berulang. Oke. Kemudian ini adalah teknik eliminasi exposure transaksi dengan hedging, dengan lindung nilai tadi. Maksudnya adalah ini teknik-teknik yang untuk menghindari pergerakan tadi, untuk menghindari exposure tadi, untuk mengurangi atau mengeliminasi atau meniadakan, bahkan meniadakan transaksi exposure tadi. Transaksinya adalah dengan hedging. Tekniknya apa aja? Ada kontrak future, nah ini enggak ya. Kontrak future, kontrak forward, instrumen pasar uang, dan opsi valuta. Bedanya apa sih? Wow, future, forward, instrumen pasar uang, opsi valuta, ini bedanya apa? Nanti kita bahas di bawah. Tapi sebelum ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa kontrak future dan forward yang paling bentar. Oke, tadi perbedaannya ya, sampai ke perbedaan. Nah ini perbedaan future, kontrak future dan kontrak forward itu apa sih? Jadi sebenarnya ini adalah teknik-teknik yang dilakukan sama-sama teknik yang dilakukan untuk melakukan lindung nilai atau hedging. Jadi kalau future biasanya kontraknya itu dilakukan di bursa. Jadi nggak bisa di bank atau nggak bisa dia harus di bursa, namanya Bursa Jakarta. Kemudian kalau kontrak forward ini bisa dilakukan di bank atau di beda tempatnya aja gitu. Kalau forward itu bisa dilakukan di perbankan, kalau misalkan kontrak future harus di Bursa Jakarta. Kemudian kalau opsi apa? Kalau opsi itu bedanya sama future dan forward ini, bedanya adalah kalau opsi ini kita punya hak atau kita punya opsi bisa digunakan ataupun tidak. Jadi apakah kita mau mengambil atau menjual mata uang, kita menjual kontrak tersebut gitu saat transaksi diselesaikan. Nah ini opsi gitu bentuknya. Kalau future sama forward ini dia nggak bisa memilih saat kontraknya jatuh tempo, dia harus diselesaikan transaksinya. Kalau opsi ini kita bisa milih opsinya call atau put, mau jual atau beli gitu. Call itu kan beli ya, put itu jual. Nah, ini opsi bisa dipilih. Tadi, tadi berbedanya future sama forward tadi, future juga ada barangnya. Future itu ada barang yang diperdagangkan dan harus diserahkan dalam bentuk fisik. Misalnya, kalau uang tunai, itu ya uangnya harus diselesaikan saat itu. Jadi kontraknya itu harus ada penyerahan barang, gitu, penyerahan barang. Jadi kontrak future ini bisa dengan emas, atau juga bisa dengan uang tunai, tapi bentuknya adalah cash carry gitu, bisa bentuknya adalah fisik ya. Tadi perbedaannya sama forward. Tapi future dan forward perbedaannya dengan opsi ini jelas sekali. Kalau opsi kalian bisa pakai haknya, hak opsinya, apakah mau diselesaikan transaksinya, apakah mau dipakai hak tersebut dengan nilai mata uang yang sudah dijanjikan atau yang sesuai kontrak atau tidak. Kalau future dan forward ini harus diselesaikan transaksinya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Oke, kita lanjut ya, slide selanjutnya. Oke, kita ke slide selanjutnya tadi ya. Perbedaannya tadi ada forward, future, opsi. Opsi sama forward future udah jelas, opsi kita bisa pakai hak kita atau enggak. Forward sama future sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan transaksinya harus diselesaikan, tapi bedanya kalau future tuh harus ada fisiknya. Kemudian kalau future juga transaksinya dilakukan di Bursa Jakarta, tempatnya berbeda dengan kontrak forward. Yang slide selanjutnya adalah hedging kontrak forward. Ini utang dengan lindung nilai forward versus tanpa lindung nilai. Gimana sih kalau misalkan kita hitung kontrak kita melakukan nilai forward atau melakukan hedging atau tanpa hedging nih, melakukan lindung nilai atau tanpa lindung nilai.
Meskipun kontrak forward mudah digunakan sebagai lindung nilai, tidak berarti bahwa seluruh exposure perubahan kurs harus dilindungi nilai. Dalam beberapa kasus, suatu multinational company mungkin akan memilih untuk tidak melakukan lindung nilai. Kayak tadi ya, kalau dia sama-sama transaksi hutang dan piutangnya sama, bentuk mata uangnya sama, ngapain diadain lindung nilai gitu ya. Itu contohnya. Kemudian kurs forward untuk lindung nilai ini rumusnya RCHP, NCHP kurang NCP. NCHP apa nih? Biaya nominal lindung nilai tanpa biaya nominal lindung nilai utang, ini NCP, biaya nominal utang tanpa lindung nilai. Jadi ini NCP ini tanpa lindung nilai, NCHP ini dengan lindung nilai. Jika biaya lindung nilai real negatif, berarti lindung nilai lebih menguntungkan dibandingkan tanpa lindung nilai. RCHP merupakan estimasi setiap skenario. NCHP sifatnya pasti, namun NCP ini tidak pasti. Jadi kalau pakai lindung nilai ya nilainya pasti kan sesuai sama kontrak ya. Kalau yang nggak ada lindung nilai ya nilainya nggak pasti. Sehingga RCH juga tidak pasti. Sehingga skenario ini kita juga nggak bisa pastikan apakah benar kita untung atau enggak kalau kita melakukan lindung nilai tadi. Oke. Kemudian kemudian piutang dengan lindung nilai forward versus tanpa lindung nilai ini sama ya. Ini sama. Ini cuma dia pakai NCH, NCHP, NCP ini pakai ini piutangnya. Kalau tadi receivable R, kalau ini adalah untuk kurs forwardnya. Kurs forward lindung nilai dengan lindung nilai atau tanpa lindung nilai. Kalau yang ini piutang dengan lindung nilai juga tanpa lindung nilai. Ini ada, bisa dibaca. Ya, rumusnya sama, ini udah ada keterangannya juga. Ini juga sudah nih, contohnya selama periode 2000 sampai 2001, berapa mata uang euro dan pound sterling melemah terhadap dolar karena biaya real bagi perusahaan AS yang melakukan lindung nilai utang dalam mata uang tersebut positif selama periode tersebut, sementara biaya real lindung nilai piutang negatif. Namun selama periode 2002-2003 mata uang tersebut menguat terhadap dolar. Biaya real nilai utang pada periode tersebut menjadi negatif sementara nilai piutang menjadi positif. Kita lihat aja kalau dia nilainya ternyata lebih tinggi, misalnya piutang tanpa lindung nilai berarti negatif apa positif, berarti rugi apa untung. Kalau misalnya kita piutang nih, kita jual secara kredit, terus kita jual ternyata kuat, berarti kita untung dong. Kalau nilainya NRHR-nya lebih tinggi, berarti kita untung gitu. Kita berarti saat kita jual kan harganya naik gitu, kuat nilai dolarnya menguat gitu. Ini tadi di sini mata uang tersebut menguat tuh terhadap dolar ya, nilainya negatif. Nilai piutang negatif. Kemudian ini pada versus menjadi negatif. Jadi kita lihat aja nanti di sini NRR dikurang NRHR tuh berapa, negatif atau positif, lebih besar NRHR atau lebih besar NRR ini. Kalau lebih besar NRHR atau hasilnya negatif berarti harusnya untung karena piutang tanpa ini piutang tanpa lindung nilai ya. Piutang tanpa lindung nilai ini kalau lebih besar ternyata naik gitu ya. Kalau ternyata naik, kalau di sini misalnya biaya nominal lindung nilai piutang itu kita mau itu skenario ya. Coba kita baca ulang ya. Enggak ini. Selama periode 2000 sampai 2001, berapa mata uang seperti euro dan pound sterling, beberapa mata uang seperti euro dan pound sterling melemah terhadap dolar. Karena biaya real bagi perusahaan AS yang melakukan lindung nilai utang dalam mata uang tersebut positif. Berarti karena melemah jadi positif nih. Jadi kalau positif, nilai RR-nya ini dengan lindung nilai ya, dengan lindung nilai ini lebih tinggi daripada tanpa lindung nilai. Oke, terus
karena maka tersebut positif sama periode tersebut. Sementara biaya real lindung nilai piutang negatif. Namun selama periode 2002 sampai 2003 mata uang tersebut menguat terhadap dolar. Biaya real lindung nilai utang pada periode tersebut menjadi negatif, sementara biaya real lindung. Oh, ini nih transaksinya ada dua ya, yang satu utang, yang satu piutang. Kalau kita misalnya melakukan penjualan secara kredit, kita yang mengalami piutang, itu piutangnya menjadi positif gitu kalau kita menguat mata uangnya terhadap dolar. Iya, kalau misalnya kita menguat, tadi yang saya bilang, kalau kita jual itu ketika dolarnya menguat, ketika mata uang kita naik, itu seneng kan, maksudnya kita dapat uang yang lebih banyak, berarti itu positif gitu. Tanpa lindung nilainya biaya nominalnya jadi lebih tinggi, jadi lebih banyak nominal lindung nilai biaya nominal lindung nilai piutang gitu, pakai lindung nilai lebih bagus dibanding yang tanpa lindung nilai, karena sebagai sisinya piutang kan bagus kalau harganya tuh naik gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi saya ringkas nih, saya sudah agar tidak bingung, saya bikin warna merah tulisannya, gambaran singkatnya. Jadi ini tadi kan rumusnya untuk mencari skenario dalam melakukan piutang lindung nilai gitu ya. Lindung nilai, kalau tadi kan kurs lindung nilai, sekarang adalah piutang lindung nilai. Nah, ini RCHR. Kemudian mengukur biaya real lindung nilai dengan kontrak forward. Definisi RCH di sini adalah mata uang asal multinational company. Pada contoh kita ini adalah dolar. Ketika perusahaan melakukan lindung nilai, perusahaan akan senang ketika RCH ternyata rendah, apalagi nilainya negatif. Berarti saat si RCH ini mata uangnya nilainya negatif gitu ya, rendah, namun perusahaan konservatif itu akan senang si dolarnya ini, si pemilik atau mata uang asal MNC-nya ini. Namun perusahaan konservatif mungkin merasa lindung nilai akan bermanfaat meskipun RCH-nya tinggi. Oke, RCH itu ini ya, nih RCHR ini RCH sama, jadi mata uang asal multinational company namanya RCH. Kemudian ini contohnya tadi, ini saya udah merah-merahin. Jadi lihatnya di sini aja. Jadi selama 2000 sampai 2001 beberapa mata uang seperti euro dan pound sterling melemah terhadap dolar. Berarti kan yang lemah itu mata uang negara lain terhadap mata uang negara kita. Negara kita di sini adalah Amerika, dolar Amerika Serikat. Karena biaya real bagi perusahaan AS yang melakukan lindung nilai hutang. Jadi saat si AS-nya ini hutang kepada negara lain yang mata uangnya adalah euro, itu tersebut positif selama periode tersebut. Jadi ya pasti positif karena ternyata pas hutang kan kita lebih tinggi ya, karena kita nilainya ini nih si euronya ini melemah terhadap dolar. Jadi kita bisa bayar lebih murah gitu. Jadinya kita itunya nilai mata uangnya positif. Sementara ketika kita piutang atau kita melakukan penjualan kredit, terus kemudian piutangnya negatif, ya pasti negatif karena kan ternyata dia harus bayar lebih besar daripada kita gitu. Dia harus lebih besar si yang punya mata uang euro ini saat melemah terhadap dolar, dia harus bayar lebih besar kepada kita. Jadi nilai piutangnya akan negatif. Berarti tadi senangnya apa? Senangnya si AS ini kalau piutangnya negatif ya. Kalau piutangnya negatif, berarti kalau piutangnya negatif dalam kasus ini, berarti piutang tanpa lindung nilai. Kalau dia nggak lindung nilai nih, lebih bagus. Karena ternyata pas nggak lindung nilai si euronya ini melemah terhadap dolar. Jadi lebih bagus kalau tanpa lindung nilai. Senang dia, karena negatif nih. Oh iya ya, kalau kita melakukan penjualan kredit terus tiba-tiba orang yang beli sama kita mata uangnya melemah, dia akan lebih banyak membayar kalau dia tidak melakukan lindung nilai gitu. Ini di kasus ini seperti itu.
Kalau kita hutang misalnya ketika dia nilainya melemah gitu ya, kita harus bayar lebih sedikit, makanya nilainya positif. Jadi si nominal lindung nilai piutang ini lebih besar daripada kalau kita tanpa lindung nilai. Oke. Kemudian ini di 2023 mata uangnya ternyata menguat nih, si pound sterling dan euro ini menguat terhadap dolar, berarti dibalik. Kalau menguat berarti kita kalau saat kita hutang kita harus bayar lebih banyak kalau kita nggak ngelakuin lindung nilai. Kan nih, kalau hutangnya jadi negatif karena kalau tanpa lindung nilai jadi lebih gede ini nih. Nilai hutang yang kita bayar, si NRHR-nya ini. Kalau nggak tanpa lindung nilai. Sebaliknya, piutangnya jadi positif. Karena kalau kita jual secara kredit, kemudian mata uang tersebut menjadi kuat gitu ya, berarti nanti nilai piutangnya menjadi positif karena si lindung nilai piutang ini lebih besar dibanding kalau tanpa lindung nilai. Tuh. Jadi si Amerika Serikat nih senangnya kalau RCH-nya nih rendah, negatif karena dia untung di situ. Oke ya. Jadi ini kalau dia negatif justru lebih senang karena ternyata lindung nilainya berhasil. Kalau dia nggak lindung nilai kan berarti dia lebih rugi dong. Nah ini karena lindung nilainya negatif, si ininya lebih besar nih. Jadi harusnya dia benar-benar melakukan lindung nilai, benar-benar melakukan kontrak forward tadi. Oke. Kemudian ini adalah hedging pasar uang. Nah, ini tadi udah ada forward, future, opsi sudah saya jelaskan perbedaannya apa. Ini sekarang adalah hedging pasar uang. Lindung nilai pasar uang melibatkan mengambil posisi di pasar uang untuk menutup posisi utang atau piutang di masa depan. Jika perusahaan memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat membuat deposito jangka pendek dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Hal tersebut mendapat memberikan informasi lindung nilai pasar uang sederhana. Jadi yang namanya nih lindung nilai pasar uang tuh yang kemarin dijelaskan tuh kalau kita berdeposito di negara A, terus kemudian nilai mata uangnya meningkat, kita bayar pinjaman ke negara B gitu. Nah ini cara disebut adalah teknik lindung nilai dalam pasar uang. Kemudian ini opsi call option tadi udah ya. Suatu perusahaan perlu menilai apakah keuntungan dari lindung nilai opsi mata uang lebih tinggi dibandingkan harga premi. Nih kemarin juga sudah dijelaskan kalau preminya lebih tinggi ternyata ya memang kita harganya kontrak opsinya benar gitu ya, maksudnya lindung nilainya berhasil. Ternyata di saat kontraknya habis, kalau kita mau beli ternyata si nilai mata uangnya lebih tinggi. Kita kan enak udah dapat harga yang lebih murah ya karena kita melakukan hedging opsi. Tapi dilihat lagi kalau kita kan mau hedging opsi kita bayar biaya premi atas opsi tersebut. Nah, masih nutup enggak, masih seimbang enggak gitu, masih sebanding enggak dengan harga exercise-nya gitu, harga saat transaksinya. Ini harus dilihat. Oke. Kemudian ini tadi reviewnya, perbedaannya sama untuk menghasilkan piutang. Beli kontrak future ini sama nih. Piutang bagi dalam hutang dan maupun piutang. Kemudian ini kontrak forward, ini teknik-teknik hedging ya, saat hutang bagaimana, saat dia piutang bagaimana. Ini perbandingan teknik hedging, perbandingan teknik lindung nilai utang. Tadi ya forward bagaimana, tadi kalau forward itu sama opsi bedanya, kalau opsi kita bisa pakai haknya, bisa pilih, kalau forward sama future enggak, kita harus lakukan penyelesaian transaksi saat jatuh tempo. Terus pembandingan teknik nilai piutang. Kalau piutang kita lebih bagus pakai yang mana? Pakai forward, pakai future, atau pakai opsi. Jadi kalau hutang kita pakai yang mana? Nah ini harus dibandingkan. Kemudian perbandingan alternatif kontrak opsi mata uang. Kita mau opsinya gimana tadi ya, preminya dijumlahin. Apakah ketutup biaya premi dengan nilai mata uang atau mata uang kontraknya, harga opsinya gitu. Nah itu harus dibandingkan. Ini kebijakannya, lindung nilai sebagian besar exposure
tidak melakukan lindung nilai bagaimana, lindung nilai yang selektif itu bagaimana. Nih, ini adalah yang, kemudian ini adalah contoh pengukurannya nih, contoh soalnya. Ini memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran setiap mata uang asing selama kurun waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Menghitung keseluruhan eksposur dari semua penerimaan dan pengeluaran bersih. Kita nih bikin nih tabel seperti ini. Kita mau tahu kasnya gimana. Kita mau estimasi lah. Gimana cara estimasinya? Biasanya kita lihat dari pengeluaran sebelumnya atau penerimaan sebelumnya. Kita lihat nih, kita ini diestimasi aja ya. Dolar Kanada penerimaannya segini, Mark Jerman penerimaannya 10.000, franc 100.000, franc Swiss 1.000. Pengeluarannya totalnya masing-masing. Kemudian ini adalah jumlahnya. Berarti kalau kita penerimaannya 2.000, pengeluarannya 6.000, kira-kira kita lebih besar ya pengeluarannya. Berarti cash-nya negatif. Nah, pengeluarannya lebih banyak pengeluaran jadi cash-nya negatif. Berarti 4.000. Kurs saat ini 0,8, berarti kita akan minus atau cash-nya itu negatif 3.200. Begitu juga yang lainnya, mata uang yang lainnya. Kemudian setelah itu kita bikin tabel 1 di atas menunjukkan besarnya eksposur transaksi dengan menggunakan kurs saat ini, karena besarnya penerimaan dan pengeluaran masih berupa proyeksi, belum terjadi. Maka perlu diperkirakan beberapa kurs masing-masing mata uang pada saat jatuh tempo penerimaan dan pengeluaran. Jadi dari kurs ini estimasinya kita nanti bisa tahu, oh iya kalau saya sekarang 0,8, terus kita pengeluarannya 3.200, kita mau hedge, mau lindung nilai di angka berapa dolar ya, mau dilindung nilai di angka berapa dolar, kursnya kan sekarang 0,8. Kira-kira kita mau meng-hedge berapa nilainya? Ini bisa dilihat dari tabel ini. Dari tabel yang ini ya. Tabel 1. Kemudian ini estimasi rentang sama, cuma ini ada rentangnya. Rentang kursnya kita taunya 0,79 sampai 81. Jadi kita bikin nih rentang kursnya di sini. Kira-kira kita butuh berapa ya untuk meng-hedge gitu. Tapi dia pakai rentang, kalau tadi kan 1 aja kursnya. Ini pakai antara. Kemudian tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban pengeluaran bersih dalam ini sama lebih besar dari penerimaan bersih ya, karena negatif ya. Dalam praktek umum praksi penerimaan dan pengeluaran juga dinyatakan dalam bentuk tentangan. Cuma cara penyajiannya aja yang berbeda. Kalau tadi kursnya estimasinya sama, satu, yang kedua yang tabel 2 pakai rentang interval. Oke, teman. Kemudian ini teknik lindung nilai hedging alternatif. Ini tadi masuk ke pasar uang ya, hampir sama sama pasar uang. Ekspektasi dapat dikelola dengan menggunakan kontrak hedging falas, bisa dilakukan di pasar forward, pasar future, pasar uang, dan pasar opsi, kesepakatan swap. Contoh penggunaan kontrak hedging dalam mengatasi eksposur transaksi. Ini ada soalnya PT ini menjual generator Dalton Inggris dengan nilai penjualan 1 juta. Penjualan dapat dilakukan pada bulan Maret dengan masa jatuh tempo 3 bulan yang akan datang. Data-data lain ini bunga pinjaman, kemudian jawabannya di sini. Nih ya, pada bulan Juni, ini udah sih sebenarnya kemarin nih, ada juga di soal ujian ya. Jadi pada bulan Juni, Luxor ini saya coba ulang sedikit. Pada bulan Juni, PT Luxor akan menerima pembayaran dari PT Dalton sebesar 1 juta. Benar ya, ini kan tadi katanya dia menjual, si Luxor ini jual, Dalton ini nerima. Berarti, si Luxor ini penjual, ini adalah pembeli. Berarti yang dapat duit siapa? Luxurious. Dapat duit 1 juta euro dari transaksi penjualan. Nih, menerima pembayaran total 1 juta. Saat ini bulan Maret nilai tukar spot adalah sebesar 1.764 euro per euro. Apabila 1 juta diterima pada saat ini langsung dikonversikan menjadi US, maka akan menerima dana sebesar segini, US 1.764. Ya lah ya, karena kan 1.764 per euro. Euronya dia punya 1 juta. Jadi dia punya US-nya 1.764. Pada nilai bulan Juni yang akan datang, tadi kan 3 bulan yang akan datang ya, nilai penerimaan US mungkin akan lebih rendah atau lebih tinggi dari 1.764. Dengan kata lain, PT Luxor akan menanggung eksposur transaksi. Nih, kan ini spot rate nih, spot harga saat ininya itu 1.764. Tapi kan katanya dia pinjem ya. Nih, penjualan dilakukan pada bulan Maret pada masa jatuh tempo yang 3 bulan yang akan datang. Katanya
jatuh temponya jualnya sekarang di invoice, katanya jatuh temponya masih 3 bulan, berarti nanti kita punya exposure transaksi tuh, ada resiko perubahan nilai mata uang selama 3 bulan, karena bisa jadi nilainya euro melemah gitu. Euro melemah, akhirnya nilai tukarnya lebih rendah. Jadi nilai si yang diterima sama Luxeris ini nggak 1.764, bisa jadi bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Karena kita nggak tahu di 3 bulan yang akan datang di bulan Juni apakah kursnya menguat atau melemah. Ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan PT Luxerius. Ada apa nih? Ada hedging, tidak melakukan hedging pasar forward atau hedging pasar uang. Tidak melakukan hedging. Kalau tidak melakukan hedging, kalau dia spotnya adalah 1760, perkiraan spot meleset ternyata. Nanti tuh ternyata 1,75 pas di 3 bulan yang akan datang. Berarti kan dia dapat bayarannya si Luxeris ini cuma 1.750, berarti dia rugi berapa? Rugi 10.000. Coba dia ngelakuin hedging, dia nggak rugi nih 10.000 gitu. Kemudian ini kalau melakukan hedging di pasar forward bulan Maret sejuta, kontrak forwardnya misalkan 1.754. Bulan Juni kan sesuai ya sama nilai kontrak ya, 1.754 dia dapat 1.754. Ternyata kan kursnya spot rate di tanggal exercise price saya bilangnya ya. Harga di tanggal jatuh tempo itu atau strike price di jatuh tempo itu harganya 1.750, padahal kita udah ngelakuin kontrak 1.754. Berarti kita untung dong 4.000 kalau kita melakukan hedging di pasar forward. Kemudian kalau melakukan hedging di pasar uang, nih tadi kalau pasar uang tuh saya bilang tadi, minjem terus nanti nukar, terus nanti kita dapat selisih mata uangnya, nilai mata uangnya. Ini misalnya pada bulan Juni menerima dana sebesar 1 juta, terus memutusin untuk minjem dana dengan mata uang euro dengan tingkat bunga pinjaman 10% per tahun, 2,5% per 3 bulan. Maka besar pinjaman yang diajukan adalah ini, 975 euro. Ini matematika ya cara perhitungannya, kita cari X-nya. X-nya adalah 975. Jadi kita besarnya pinjaman adalah 975. Kemudian kita dapat nih pinjaman 975, terus habis dana pinjaman yang dapat 975 harus membayar bunga pinjaman dan pokok utang 1 juta kan, pembayaran PP Dalton. Selama pinjaman 975, nukarkan dengan US dengan kurs spot saat ini adalah 1764. Ditukerin lagi tuh ke US-nya, tadi kan euro ya, dia minjemnya euro, terus dia tukerin lagi lah tuh 1720,976. Dana US 1720 yang diterima peterusnya dapat dimanfaatkan berbagai alternatif, diantaranya diinvestasikan pasar uang dengan tingkat bunga investasi 6%. Misalnya nih kebetulan si dananya ini ada investasi dalam bentuk US bunganya 6% per tahun, maka bulan Juni di 3 bulan yang akan datang dia dapatnya ini rumus bunga ya 1,1. Jadi nilai pokok ditambah bunganya 0,15 atau di 1,5%. Ini berarti kalau 1,5% itu 6% per tahun ya. Berarti per bulannya itu per 3 bulannya itu berarti 0,15 ini hitungnya. 1,5% benar nggak? 1,5%. 6% bagi 12 kan 0,5 ya. 6% bagi 12 per bulannya jadi 0,5%, karena 3 bulan jadi 0,015 atau 1,5% dikali dengan 1.720. Dapatlah dia bunga nih 25,815. Ini totalnya 1746791 pokok tambah bunga. Tuh, nah kemudian nanti ditotalkan lagi dia buat bayar pinjaman tadi berapa, buat bayar pinjaman ini kayaknya salah. Oke, lanjut ya. Tadi saya dapat bunga plus nominal investasi adalah 1772605. Ini jadi di mana sampai sini? Oh sorry. Nih jadi dana yang diterima dari investasi adalah 1746791. Kemudian kalau dia minjemin dana ke pihak lain, bunga pinjamannya segini 8% per tahun, berarti dibagi 12. Berarti 8 bagi 12 itu berapa tuh? 8 bagi 12. Dan ini adalah bunga 3 bulan nih. 0,02.
Nanti coba dihitung lagi aja. Di sini bilang 0,02 itu adalah bunga 3 bulan. Berarti dia minjamkan dana pihak lain 1755396. Jadi beda-beda nih, dia mau nomor berapa sih? Nomor 2. Kayaknya salah deh. Oke, ini maaf. Bentar ya. Saya harus ada yang dibenerin. Bentar, saya koreksi dulu. A, B, C, D, bukan 1, 6, 7, 8. Oke. Tapi kan utang dia itu ya S-nya. Bukan tuh minjem tadi. Satu tujuh empat kan dari mana? Kan dia tuh minjem. Tadi kan dia 1754 tadi.
Oke, lanjut ya, tadi ya. Jadi di dalam pasar uang, tadi metode yang ketiga adalah kita melakukan pinjaman. Tadi pasar uang, tadi kita pinjam, terus kemudian dana pinjamannya kita investasikan. Nah, investasikan tadi ada dari 1720 nih hasil pinjamannya, ya, dalam dolar 1720976, terima 4 serius, terus kemudian diinvestasikan. Diinvestasikan pasar uang, tingkat bunga investasi ini investasi pertama ya 6% per tahun. Jadi dalam bulan Juni dia akan dapat 1746791. Kalau dilihat dari sini kita melakukan forward sama melakukan pasar uang, hedging pasar uang masih lebih untung kurs forward, karena tadi kalau di kurs forward ini nilainya adalah 1754 ya tadi penerimaan serius malah nih pasar forward itu 1754 ya, masih lebih tinggi kalau kita melakukan hedgingnya di pasar forward. Tapi kalau tingkat investasinya 6%. Terus skema kedua adalah kalau dia investasiin, minjemin dengan cara minjemin dana ke pihak lain, bunganya adalah 8%. Ini sudah mulai menguntungkan. Kalau dilihat secara garis besarnya, dia jadinya 1755. Tadi kan 1754 ya, sudah mulai untung. Apalagi kalau misalkan dipakai dengan penggunaan keperluan operasional perusahaan, di mana biaya penggunaan modal perusahaan adalah 12%. Ini maksudnya si pinjamannya itu untuk operasional perusahaan dibandingkan dia minjem sama orang lain, itu kira-kira jadinya kita hitungnya adalah 12% per tahun, itu keuntungannya dengan memakai dana pinjaman tersebut. Ini besar sekali jadinya ya kalau dana pinjaman tersebut dipakai untuk keperluan operasional perusahaan. Jadi 1772 jelas menguntungkan lebih daripada nilai dengan menggunakan hedging forward. Ya, di pasar uang ini lebih menguntungkan ternyata. Terus gimana caranya sih kita mau lihat sih berapa nih ya, kita mau lihat berapa sih sebenarnya keuntungannya persentase per tahunnya berapa. Ini dibandingkan alternatif hedging melalui pasar forward, tadi sudah saya bandingkan, mampu menginvestasikan dananya dengan tingkat pengembalian investasi 8% atau 12%. Jadi saat 8% dan 12% jelas pasar uang, hedging dengan pasar uang lebih menguntungkan. Kemudian jika tingkat bunga keseimbangan, yaitu tingkat bunga yang membuat alternatif hedging melalui pasar forward sama baiknya dengan hedging melalui pasar uang. Dapat dicari sebagai berikut. Ini mau cari R-nya nih, berapa persen sih sebenarnya kalau dengan hasil di pasar forward itu sama dengan hasil pinjaman tadi. Pinjamannya tadi 1720976 ya dananya nih. 720.976. Jadi bunganya berapa sih? R-nya berapa sih sebenarnya? Jadi kita hitung dengan persamaan sama matematika seperti ini, dapatnya R-nya adalah 1,92% per 3 bulan. Jadi dengan melakukan kontrak forward atau kontrak pasar uang dengan persamaannya ini ibaratnya sama ya dengan tingkat keseimbangan. Jadi ternyata kita dengan melakukan transaksi tersebut kita dapat R-nya atau bunganya adalah 1,92% per 3 bulan atau 7,68% per tahun. Sama baiknya nih ceritanya, kalau sama baiknya berapa sih R-nya, untungnya berapa sih kalau kita melakukan hedging tadi? Ini adalah 7,68% per tahun. Nah, sekian untuk materi 9. Nanti kita ketemu di diskusi di via Google Meet. Nanti bisa tanyain ya yang kurang jelas, atau nanti kalau saya memang
mau kasih kalian kuisis, nanti coba saya buat kuisisnya. Tapi kalau enggak, kita cukup diskusi aja. Kalau yang enggak jelas dalam video saya, boleh langsung ditanyain ya, nanti saat perkuliahan. Ini ada kasus dan soal, ini boleh dicoba kerjain sendiri, ini bukan tugas, tapi kalian boleh coba karena ini kemungkinan akan keluar dalam UCT 3. Oke, demikian presentasi dari saya, penjelasan materi dari saya. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saat diskusi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.